Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, diberi kita kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan tak lupa pula kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa kum fid darain, amin. Qala al-hanabilatu asy-syuhada'u ghairu syahidil mu'riqati bid'atun wa isyruna. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang yang mati syahid tetapinya bukan mati syahid di dalam peperangan, kata beliau, itu 27. Jumlah semuanya 27. Wa addahum as-Suyuti nahwal salasina. Sedangkan Imam As-Suyuti itu menjumlahkan adalah jumlahnya 30. Jadi orang yang mati syahid tetapinya syahidnya bukan di dalam peperangan, ini termasuk orang la yuftanu fi qabrihi, orang yang tidak akan mendapatkan fitnah di dalam kubur atau tidak ditanya oleh Munkar dan Nakir. Yang pertama al-mat'unu al-mayitu bi ta'un, orang yang kena penyakit menular. Contohnya corona kemarin lah. Tapi apabila betul-betul corona tersebut banyak membuat mati, ternyata matinya di tempat situ-situ juga. Wallahu alam. Wal mabtunu, orang yang sakit perut lalu meninggal dunia. Wal ghariqu, orang yang mati tenggelam. Wal hariqu, orang yang mati terbakar. Wa sahibul hadami aiman mata bi indhami syai'in alaihi, orang yang mati kejatuhan sesuatu atau kena reruntuhan rumah atau bangunan, maka itu termasuk mati syahid dunia. Kaman ulqi alaihi haitun wa nahu, sama seperti contohnya orang yang terkena lempar sebuah dinding atau semisal atau seumpama daripada dinding. Lagi asik misalnya adalah orang penambang emas itu kan biasanya mesin sedot itu kan di bawah satu, yang untuk menyedot air di samping sungai kan dua, begitulah. Nah, di saat menyedot tanah-tanah tersebut sebelum masuk ke dalam pipa kan masuk ke dalam mesin. Nah, yang masuk ke dalam mesin-mesin itu kan biasanya batu-batu kerikil yang kecil-kecil lah, pasir-pasir dengan batu-batu kerikil. Sedangkan batu-batu besar ini biasanya mereka lempar. Jadi ada yang paling atas menerimakan, di tengah ada menerimakan, yang di bawah sini melempar ke tengah melempar ke atas. Nah, di saat melempar batu tersebut kena kepala, meninggal dunia, itu pun termasuk daripada orang mati syahid dunia juga. Sehingga ada istilah mereka nih lah, kalau mau masuk ke dalam lubang pendulangan emas, itu kalau ingin mengajak teman, katanya jangan ayo makanan, jangan. Itu sama mengajak tanah supaya mau makan manusia.
Dan inilah karena keyakinan yang seperti ini lalu banyak yang terjadi. Jadi mereka mengatakan kalau ingin mengajak teman-temannya istirahat, yuk makanan, itu kata-kata mereka lah, ayo mari berhidup, artinya mari hidup, kita mari hidup. Tapi kalau kita yuk makanan, nah maka tanah pun, penjaga tanah itu mau memakan manusia. Dan itu banyak kejadian, Pak. Dan banyak kejadian. Nah, ada lagi nih istilah inilah penyakit, termasuk penyakit yang aneh adalah di daerah Kaltim inilah. Karena kita pun pernah kena penyakit yang seperti ini. Dan alhamdulillah dengan pengalaman tersebut saya dapat obatnya. Kalau istilah orang-orang Kaltim inilah, Dayak Pasir itulah, itu namanya penyakit wisa. Wisa itu badan kuning semua, apalagi sampai putihan mata ini pun kuning juga. Kena wisa. Wisa itu seperti penyakit racun yang berada di tanah, racun yang berada di air. Jadi orang pendulangan, orang yang mendulang emas itu biasa di Kaltim ini apabila kena penyakit demikian, kalau siang hari kedinginan, kalau malam hari kepanasan. Jadi kebalikannya nih, kalau malam biasa dingin itu kepanasan, kalau siang kedinginan. Dan putihan mata sampai kulit-kulit sampai kuku yang putih ini pun berwarna kuning. Entah itu di dalam bahasa kesehatan itu seperti penyakit liver atau apa, penyakit kuning. Nah, kalau daerah Kaltim itu namanya wisa. Itu di mana juga pun banyak yang sudah orang Jawa nih, mohon maaf, orang Jawa pulang ke Jawa mau berobat tidak sembuh, mati di tempat. Orang Banjar pun banyak juga yang kena penyakit di daerah Kaltim ini, dibawa ke Banjar, mati di Banjar juga. Karena penyakit racun tersebut berada di Kaltim sini, maka mengobatinya pun di Kaltim sini. Jadi ada orang Dayak dahulu lah, orang Dayak Pasir, itu cara mengobatinya Pak, ternyata setelah kita teliti, cara mengobatinya itu yang pertama dengan sirih bertemu urat, atau bahasa Banjarnya sirih batampuk urat dengan kapur. Jadi yang diobat itu di belakang sini, belakang sini 4. Jadi dibikinnya bundar begini baru disilangnya begini, dibundarnya begini dengan kapur, lalu disilangnya begini. Nah habis itu disapunya begini Pak. Besok harinya, udah sampai besok hari, malam harinya sudah sembuh. Ini naklah, kata beliau inilah, kata penyembuh dari pasir lah. Ini namanya rajam, kalau bahasa kami rajam. Nah setelah saya pengalaman inilah, saya berangkat ke merantau ke daerah Berau, 3 tahun saya di Berau. Itu saya menemukan seorang guru. Kata beliau, penyakit yang seperti ini mudah aja obatnya. Kata saya, apa guru? Bardan, bardin, bardudun, bardan. Dibalik lagi kata beliau, bardan, bardin, bardudun, bardan. Bardan, bardudun, bardin, bardan. Siram ke kepala, lalu pada waktu tetesan pertama kata beliau telan airnya, setelah itu mandi biasa aja lagi, dan alhamdulillah sembuh. Jadi kalau kita ada menemuin di daerah Kaltim, khusus daerah Kaltim, pengen tahu di daerah lain-lain kan macam-macam nih masalah ilmu-ilmu yang si hitam-hitam seperti ini. Jadi apabila kita punya teman matanya putihan matanya nih agak kuning, kukunya nih kuning, lesu bila siang hari itu kedinginan, meriang, malam tidak. Nah itu kena rajam, kalau bahasa pasirnya, bahasa Dayak Pasirnya rajam. Itu cukup kita dengan membaca air yang ada di gayung, kita baca bardan, bardin, bardudun, bardan. Dibalik lagi, bardan, bardudun, bardin, bardan. Siram ke kepala, tetesan yang pertama itu ditelan, baru setelah itu dimandikan biasa aja lagi. Nah, jadi apakah ini termasuk orang yang seperti ini orang yang mati kena penyakit yang seperti ini pun termasuk orang yang mati syahid dunia. Pernah mengalami? Kalau saya pernah mengalami jadi saya tahu. Jadi kalau orang yang kena wisa tersebut itu biasanya pantangannya, kalau bahasa Banjarnya pantangannya, rintangannya itu tidak boleh makan nasi arwah 1 hari sampai 40 hari. Tapi kalau 100 hari boleh.
Kemudian makan ketan tidak boleh. Yang ketiga makan sayur pare kayak yang pahit tuh nah itu pantangannya dari orang Dayak Kaltim. Dan pernah kita coba, saya makan pare malah langsung kaki saya ini ngilu semua, Anda bisa berdiri Pak, Anda bisa berdiri. Kata saya, ini kalau diteruskan begini terus diyakinkan ilmu yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni inda dhanni abdi, aku tergantung sangka hambaku. Jadi ada seseorang yang mengajari saya, kalau kamu memang sebab itu datang daripada Allah dan yang menyembuhkan Allah, tapi jangan berkeyakinan kepada sebab, yakinkan aja diri kamu tidak apa-apa. Baca bismillah. Baca bismillah. Makan pantangan tadi saya makan, alhamdulillah tidak pernah lagi ada yang namanya sakit. Jadi bahayanya lah penyakit racun-racun yang seperti itulah bagi orang yang sudah lama di Kaltim namun tidak mengetahui penyakit yang seperti ini, nanti dikatakan penyakit liver, penyakit kuning, inilah padahal itu termasuk penyakit penyakit rajam atau wisa, kalau bahasa Indonesianya lagi bisa. Itu dari air atau dari tanah. Dan itu mengakibatkan juga kematian juga. Wa sahibul hadami wasyahidu fisabilillah. Nah itu wasyuhada'u khamsatun, di dalam sabda Nabi SAW, orang yang mati syahid itu ada 5. Al-mat'unu, orang yang mati kena penyakit menular, wal mabtunu, orang yang sakit perut, wal ghoriqu, orang yang mati tenggelam, wasahibul hadami, orang yang terkena runtuhan bangunan, wasyahidu fisabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Lalu oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini lebih banyak Imam Ahmad bin Hanbal ketimbang Imam Syafi'i mengkategorikan orang-orang yang mati syahid dunia. Wasahibu dzatil jambi, orang yang mati dalam kerinduan. Tapi syaratnya apa? Di dalam sabda Nabi, idza affa wa katama, orang yang mati merindukan seorang pasangan. Perempuan merindukan dengan laki-laki, laki-laki merindukan seorang perempuan. Lalu pernah ketemu misalnya adalah wah cantiknya seperti artis Korea misalnya adalah kata perempuannya, kata laki-lakinya lagi sama juga, wah cantiknya seperti artis Arab. Mau menjujur tidak ada duit, yalah maksa malam sampai badan kurus kering meninggal dunia. Orang mati syahid, mati syahid. Tapi syaratnya di sini kata Rasulullah, idza affa wa katama, apabila dia bisa memelihara dengan kerinduannya tadi, memelihara kehormatan dirinya, wa katama, dan tidak dibukakan rahasianya. Kalau misalnya aku kangen betul loh sama itu, ya misalnya adalah kangen betul sama itu. Nah, itu tidak, apabila orang itu mati, maka orang itu bukan mati syahid. Jadi syaratnya mati syahid di dalam orang yang kasmaran, inilah kasmaran, itu memelihara dirinya daripada melakukan dosa dengan perempuan yang kasmaran tadi, entah dia mengirim sihir atau apa juga pun. Dan yang kedua, dia menyembunyikan, kata Rasulullah, menyembunyikan daripada kerinduannya tadi daripada manusia, disembunyikannya lalu meninggal dunia. Itu pun termasuk mati syahid. Dari mana punai melayang? Punai, tahu punai Pak? Burung punai. Dari mana punai melayang? Dari sawah turun ke kali. Dari mana cinta datang? Dari mata turun ke hati. Nah, itu gara-garanya kerendang apa? Cinta dengan seseorang itu gara-gara mata juga. Lalu kalau seperti demikian, inilah bah aku kalau begini aja tidak bisa menghilangkan, ada amaliyahnya, itu sholawat kamilah. Ini kita misalnya nih lah, kita ini sudah berkeluarga nih lah, lalu ada mantan misalnya yang membuat kita keingatan lagi. Bagaimana supaya tertolak kerinduan itu tadi itu? Karena kita sudah berkeluarga. Baca sholawat kamilah itu 3 kali selesai sholat fardu. Jadi habis maghrib sampai pokoknya 5 waktu tuh 3 kali diniatkan, hadiahkan kepada orang yang membuat kita tergila-gila. Insya Allah hilang
pikiran-pikiran yang rusak-rusak tadi itu sholawat kamilah. Wa mautul marabit, orang yang mati di dalam menjaga perbatasan, baik perbatasan negara ataupun perbatasan daripada musuh. Kita misalnya ini bermusuh dengan orang Papua, kan ada perbatasan di situlah. Bila bertemu dengan orang Indonesia, saling membunuh. Nah, kita menjaga di sana. Itu termasuk orang yang mati syahid. Bahkan inilah di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Abu Dawud, Imam Tabrani dan Imam Tirmidzi, hadis ini sahih. Setiap amal-amal manusia, kata Rasulullah, setiap amal-amal orang yang mati itu ditutup bagi dirinya inilah. Tahu kalau orang lain berhadiah, dapat aja lah, dapat. Setiap amal orang yang meninggal dunia, kata Rasulullah, itu ditutup, terkecuali orang-orang yang menjaga perbatasan. Nah, itu istimewanya tuh orang-orang yang TNI itulah atau BRIMOB yang dikirim di daerah perbatasan-perbatasan, meninggal dunia di sana, maka amalnya itu berketerusan baik. Apalagi ditambah keluarganya tahlilan, kirim doa macam-macam, lebih lagi. Itu amalnya, kata Rasulullah, tidak ditutup. Maka amalnya itu berkembang sehingga sampai pada hari kiamat. Berkembang. Coba. Karena dia menjaga perbatasan tersebut, lalu orang di sana bisa ibadah, bisa melaksanakan syariat Islam dengan sempurna. Karena dijaganya tadi, tapi orang penjaganya sudah meninggal dunia dan perbatasan tersebut sudah dijaga. Meninggal dunia orangnya tadi. Lalu orang-orang yang di sana beramal soleh, maka amalan dia menjaga perbatasan tersebut selalu berkembang sampai hari kiamat. Jadi selama perbatasan tersebut, sebelum hari kiamat, maka perbatasan tersebut membuat amaliyah dia itu semakin berkembang sampai hari kiamat. Itu termasuk amalan, kata Rasulullah, yang lain daripada yang lain. Kalau kita sudah meninggal dunia, tidak, yang cuma mengalir apa? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, yalah, dan sedekah jariyah, kan begitu aja lah. Itu yang mengalir. Tapi kalau kita beramal inilah tetap dihitung Pak. Kita misalnya di perbatasan tadilah sholat di sana 5 waktu, maka sampai hari kiamat dihitung Allah Ta'ala sampai kita hari kiamat sholat 5 waktu. Misal tahun 2021 inilah meninggal dunia penjaga perbatasan tadilah meninggal dunia. Tahun 2000 misalnya 61, artinya 40 tahun yang akan datang hari kiamat, maka selama itu pula 40 tahun tersebut orang yang menjaga perbatasan tersebut yang meninggal dunia itu tetap dihitung sholatnya sampai hari kiamat. Coba kalau orang yang lain tidak dihitung, kata Rasulullah. Hadis itu riwayat daripada Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Hadis ini sahih menurut beliau. Wal khulasah, kesimpulan. Inna kulla man mata bisababi maradin aw hadatsin aw difa'in anin nafsi aw naqli min qalbil mu'tarakati hayyan aw mata fi asna'il gurbati aw talabi ilmi aw lailatul jumu'ati fahuwa syahidun akhiratun. Setiap seseorang yang mati dengan sebab sakitnya, sakit apa jua pun, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aw hadatsin, atau sesuatu yang mendatang mendadak, mau makan misalnya lah, sudah niat mau makan nih, makan sahur kah atau makan apa, buka puasa lah, langsung keselak sini, meninggal dunia, mati syahid juga. Sesuatu yang mendatang secara mendadak, tabrakan termasuk. Hadas itu artinya sesuatu yang mendatang secara mendadak, tabrakan. Jatuh dari mana? Jatuh dari WC, yalah, kamar mandi, itu jatuh apa, mati dalam keadaan mendadak.
au difa'in anin nafsi, atau seseorang tuh yang membela dirinya, mati dalam membela diri, au mata fi asna'il ghurbati, au talibil ilmi, atau mati dalam menuntut ilmu agama, au lailatul jumu'ati, atau mati dalam malam hari Jumat, bahwa syahidun akhiratum, maka orang ini mati syahid akhirat. Nah, bagaimana hukum al-maksiyatu wasyahadatu? Orang itu melakukan maksiat tapi mati syahid. Al-maksiyatu la tamna'ul ittisafu bisyahadati. Orang yang maksiat, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu tidak bisa dicegah namanya itu menjadi orang mati syahid. Fayakunul mayyitu syahidan asyan, tetapinya kata beliau si mayat itu mati syahid tetapinya syahidnya bermaksiat. Li'anna ta'ata la tulhil maksiyatu illa fi saghairi, karena bahwasanya ketaatan itu tidak bisa menghapus kemaksiatan, terkecuali yang bisa dihapus adalah dosa-dosa kecil. Contohnya apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Man goroka fi qat'i tariqi fahuwa syahidun wa alhi ismu maksiyatihi. Orang itu mati tenggelam, kata Imam Ahmad bin Hanbal inilah, mati tenggelam fi qat'i tariqi, cuma mati tenggelamnya karena sebab menjadi pemalak jalanan. Kalau dahulu Pak di daerah Marabahan tuh itu marak pemalak di sungai-sungai, itu marak terjadi. Jadi kalau bawa-bawa barang itu, kalau tidak ada pengamanan daripada kepolisian atau TNI, itu banyak dirampok mereka. Ini orang ini merampok pala. Jadi baru hendak merampok, terjatuh, mati tenggelam. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal mati syahid, tetapinya wa alaihi ismu maksiyatihi, tetapinya hitungan maksiatnya pun nanti dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man mata bisabi ma'siyatihi falaysa bisyahidin wa immata bi ma'siyatin bisababin min asabi syahadah falahu ajru syahadatihi wa alaihi ismu ma'siyatihi. Setiap orang yang mati dengan sebab maksiat, mati dalam keadaan merampok, tapi bukan mati merampoknya tadi tidak tenggelam, tidak dibakar orang. Kan banyak sekarang nih balah orang pemalak jalanan, yang pemalak ngambil motor inilah, pas ketangkap oleh masyarakat dibakarnya, motornya dibakar, motor si pelaku tadi, dan orangnya pun ikut dibakar. Mati syahid lah, mati syahid, cuma mati syahidnya masih memegang dosa, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Beda misalnya waktu merampok jatuh mati, nah itu mati maksiat. Setiap seseorang yang mati dengan sebab kemaksiatannya, falaysa bisyahidin, maka tidak tergolong orang mati syahid. Wa immata fi maksiatin, jikalau seseorang itu mati dalam keadaan maksiat, tetapinya mati itu bisa babin dengan sebab perkara orang mati syahid, falahu ajru syahadatihi, maka dia mendapatkan pahala mati syahid, wa alaihi ismu maksiatihi, tetapinya dia mendapatkan dosa atas kemaksiatannya. Nah, ini tinggal perkara nanti di akhiratnya lah. Jadi kalau istilahnya ditimbang di akhiratnya lah, pahala syahid dengan dosa maksiat, apabila ditimbang nanti di akhirat sama beratnya, maka ini akan diletakkan Allah Subhanahu wa taala di Bukit A'rab namanya. Yalah, itu ada 12 golongan itulah. Jadi antara surga dengan neraka itu ada namanya Bukit A'rab, itu 12 golongan. Di antaranya adalah orang-orang yang mati dalam keadaan maksiat dengan taat. Itu diantaranya. Ini yang mereka yang paling akhir pada dihisab nih lah. Jadi setelah umat Nabi Muhammad habis semua, baru nih pertanggungjawaban. Sekalipun orang-orang pertama daripada umat Nabi Muhammad misalnya lah, pahala ada, dosa ada, ditimbang sama rata, tidak ada